apalagi ya, kalau sekitaran 20 juta lebih. 20 juta. Akan mencairkan dana bos. Memangnya dana bos itu berapa yang belum dicairkan? Kurang 22 juta. 22 juta. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi kita menganalisanya ini dari fakta persidangan, terutama dari Wahyu. Yang mana selama hari ini kita tidak mendapatkan informasi dari dia. Sehingga kita mendapatkan informasi dari fakta persidangan sebagai saksi. Tentunya sahabat-sahabat AK tidak memisahkan kasus dugaan ranah korupsi ataupun krimsus dengan umum. Sama. Karena apa? Landasannya fakta persidangan 2 puntung rokok DNA adalah milik pegawai sekolah. Itu pemahamannya. Mari kita coba sedikit saja sahabat-sahabat AK. Dari keterangan Wahyu di persidangan dikatakan garis besarnya setelah kedua korban meninggal, Yoris menghubunginya sahabat-sahabat AK. Garis besarnya mengatakan bahwa Yosef kalau datang ke rumahnya jangan ditemui atau menghindar karena Yosef ingin mencairkan dana bos. Kenapa harus begitu? Bukankah itu sekolah milik Yosef? Kenapa Yoris mengatakan seperti itu? Kedua, sahabat-sahabat AK, yang kita harus garis bawahi adalah harus menghindar. Faktanya bukan hanya pada Yosef, tetapi kepada publik. Ini sahabat-sahabat AK. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Begitu juga akan tampilkan potongan video yang sudah AK bahas. Kenapa Danu bicara cekcok dorong-dorongan karena uang? Begitu juga JPU, begitu juga Yoris. Seminggu sebelum kejadian katanya Pak Yosef dan Ibu Tuti dorong-dorongan. Kalau kita merujuk nanti kembali kepada uang, nanti kita bahas. Setelah ada kejadian beberapa hari, ada nggak Bapak komunikasi dengan kamu? Komunikasi ada. Masalah apa aja? Masalah Bapak itu pengen mencairkan uang. Mencairkan uang. Itu kapan minta waktu Bapak ingin minta uang itu? Kalau nggak salah, Ada berapa setelah kejadian? hari kedua atau ketiga. Kedua atau ketiga. Karyawan masa karyawan minta transaksi bagaimana waktu itu? Jadi Pak, tolong itu cairin uang yang sisa. Bisa. Kamu jumlahnya tahu berapa? Apalagi ya, kalau sekitaran 20 juta lebih. 20 juta. Oh, Pak Yoris, seminggu setelah kejadian, Pak Yoris telepon saudara, kalau Pak Yosef datang ke rumah, jangan diladeni. Jangan menghindar saja. Oh, menghindar saya. Karena Karena akan mencairkan dana bos itu. akan mencairkan dana bos. Memangnya dana bos itu berapa yang belum dicairkan? Kurang 22 juta. 22 juta. Terus setelah itu, apa saudara bilang ke Yoris waktu itu? Biasa Pak, kalau juga dan saya tidak biasa menghindar weh. Oh, dia bilang menghindar aja. Dan pertengkaran gimana kalau bertengkar? Jadi kadang-kadang waktu seminggu sebelum kejadian tuh ada yang agak besar sih. Waktu itu Ayori sama Amel itu diam. Pak Yosef itu sambil dorong-dorongan, Pak. Ada fisik lagi. Jadi saya masalah kembali lagi ke pengurus yayasan ya. Dihalang-halangi dan Pak Yosef dorong Bibi juga dorong Pak Yosef, sehingga akhirnya Pak Yosef Saling dorong. Pak. Ada teriakan. Sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sampai. Sahabat-sahabat AK, di dalam persidangan Wahyu ditanyakan kira-kira berapa uang dana bos yang sisa. Sekitar 20 jutaan. Yoris juga sama. Ada apa dengan mereka?
Kita tahu muridnya fiktif tidak ada dari keterangan wahyu. Tentunya kalau kita membahas dana bos tahap 1 dan tahap 2 ratusan juta. Kenapa setelah Ibu Tuti tiada, Yosef ingin mencairkan dana bos dikurangi? Kapan itu dikurangi? Tentunya setelah Ibu Tuti dan Amel tiada. Sahabat-sahabat Aka. Inilah yang Aka bilang itu adanya batas akhir pelaporan data deposit tanggal 31 Agustus 2021 itu batas akhirnya. Kenapa tidak melaporkan di saat Ibu Tuti dan Amel masih hidup? Kenapa tidak dikurangi saat itu? Ini problemnya, masuknya dari sana sahabat-sahabat Aka. Lalu Yoris mengatakan ada cekcok seminggu sebelum peristiwa itu dengan Yosef. Kalaulah kita merujuk tentang dana bos, tentang keuangan, tidak mungkin rasanya Ibu Tuti dengan Yosef cekcok urusan uang dana bos. Karena dalam analisa Aka, kalaupun cekcok tentunya mau menghadapi pelaporan data deposit itu sendiri. Tanggal 31 Agustus, batas akhirnya. Makanya Aka sering katakan, kenapa ada peristiwa pembunuhan kasus Rajapati tanggal 18 Agustus 2021, sedangkan cut off batas akhir tanggal 31 Agustus 2021. Ini pertanyaan sahabat-sahabat Aka. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini, karena inilah landasan Aka menganalisa tentang Zoom Dirjen PAUD Pak Zumeri, bahwa dana bos harus cair apabila ada pelaporan data deposit batas akhir tanggal 31 Agustus ini. Yang harus disiapkan oleh sekolah, kepala satuan pendidikan. Yang pertama, sinkronisasi deposit selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Cut off di 31 Agustus ini ditambah dari Januari sampai Desember 3 tahap di tahun 2022 didasarkan pada deposit yang di cut off tanggal 31 ini. Sehingga ini mohon menjadi perhatian. Sahabat-sahabat Aka, apa intinya? Kalau bicara dana bos, kenapa Yosef ingin mencairkan dana bos? Tentunya dia tahu. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 di tahun 2021. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Tentang pengelolaan dana bos itu ada pada Wahyu, kepala sekolah, dan Yoris sebagai ketua yayasan. Jadi sahabat-sahabat Aka, kalaulah Yosef ingin mencairkan dana bos tentunya bukan di bulan Agustus, tetapi di bulan sekitar September atau November, paling tidak sudah selesai pelaporan data deposit itu sendiri. Karena jadwalnya seperti itu. Jadi sahabat-sahabat Aka, ya pemilik itu ya wajar tahu. Karena dia tidak merasa ada masalah tentang dana bos ini. Kan ini duduk permasalahannya. Yang ada masalah adalah saudara Wahyu dengan Yoris. Kenapa menguranginya? Bahkan kompak mengatakan sekitar 20 jutaan. Padahal ya di bawah 100 sekitar 77. Dan SMP-nya juga berbeda. Udah Aka bahas itu. Hanya segitu sahabat-sahabat Aka. Nanti kita sambung lagi tentang siapa yang mengurangi, siapa yang membuat data deposit. Itu kan. Dan siapa semua kasus ini bermuara ke siapa? Tentunya kepada ketua pengurus yayasan dan kepala sekolah.